Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang insecure. Nah, banyak kan teman-teman kita yang bilang kita tuh nggak boleh insecure, kita tuh harus bersyukur. Padahal sebenarnya insecure itu ada dua, ada insecure yang bagus dan ada insecure yang nggak bagus. Insecure yang bagus itu seperti apa? Contoh, kalau misalnya kita menjadikan insecure itu sesuatu yang bisa menjadikan kita lebih baik ke depannya. Kayak contohnya misalnya saya pribadi dulu waktu SMA takut bicara di depan umum, takut bicara kalau guru saya suruh untuk bicara di depan teman-teman itu kayak takut dan gak mau bicara. Tapi dari rasa insecure itu saya berusaha untuk kayak melatih diri untuk sering ikut English club, sering ikut kayak salah satu organisasi yang dimana kita diharuskan untuk bicara di depan umum. Dan alhamdulillah lama kelamaan saya bisa melatih diri saya untuk bicara di depan umum. Jadi seperti itu sih insecure yang diperbolehkan. Nah, insecure yang gak bagus itu seperti apa? Insecure yang gak bagus itu ketika kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Contoh misalnya kita terlalu membandingkan diri kita dengan orang lain, kita hanya fokus dengan pencapaian orang lain, kita hanya memikirkan kayak gaji orang kok lebih besar daripada saya, orang-orang kok sudah menikah duluan, punya anak sukses duluan, terus kita ngerasa tertinggal. Itu justru gak bagus, karena kenapa? Karena kita hanya fokus memikirkan orang sehingga kita lupa untuk mengimprove diri. Waktu kita hanya habis hanya untuk memikirkan orang lain sehingga kita nggak berkembang begitu. Sebenarnya itu sih yang nggak bagus. Nah, sekarang bicara tentang solusi dari insecure itu. Jadi yang pernah saya pelajari dari psikolog, namanya Jessie Psikolog di Instagram, live Instagramnya, sebenarnya ada 3 solusi untuk mengatasi yang namanya insecure, yaitu triple M. Yang pertama itu adalah menerima. Nah, biasanya kan kalau kita mengalami yang namanya insecure, biasa dalam diri kita itu muncul rasa sedih, rasa ingin marah, rasa kecewa. Terus yang harus kita lakukan itu apa? Yang harus kita lakukan itu yang pertama adalah menerima perasaan yang ada, yang muncul itu. Nah, kenapa kita harus menerima itu? Karena kalau misalnya kita menerima perasaan itu, justru kita memberikan ruang kepada diri kita sendiri. Jadi misalnya kalau misalnya kita sedih terus ingin nangis, ya it's okay, nggak apa-apa nangis. Justru aku pernah baca orang yang sedih terus menangis, itu air matanya akan mengeluarkan hormon stres gitu. Air mata kita akan mengeluarkan hormon stres sehingga biasanya kalau kita udah nangis biasanya itu merasakan yang namanya lega seperti itu. Justru orang yang tidak mau nangis ketika merasa sedih dia akan lebih tertekan. Bahkan ada orang yang melakukan self harm. Self harm adalah tindakan melukai diri sendiri. Jadi itu kayak bahaya sih, bahaya banget. Kan yang pertama itu menerima. Ingat, menerima semua perasaan yang kita miliki ketika muncul rasa insecure itu, tapi kita harus membatasi perilaku ya. Perasaan sama perilaku itu beda. Perasaan itu biasanya muncul secara tiba-tiba, sedangkan perilaku itu tindakan. Kalau misalnya kita marah sampai kita memukul orang, marah itu adalah perasaan, memukul itu kan tindakan. Jadi tindakan ini harus dikontrol. Marah juga sebenarnya harus dikontrol. Dua-duanya harus dikontrol sih sebenarnya kayak gitu. Yang pertama kan menerima. Yang kedua itu adalah mengenal. Nah, apa sih itu mengenal? Mengenal, yang pertama kita harus mengenal diri kita. Mengenal kemampuan kita. Kemampuan kita itu apa? Setelah kita tahu kemampuan kita tahu passion kita di mana, kita kembangkan di situ. Kalau misalnya saya pribadi, contoh, saya mungkin kemampuannya di bahasa Inggris. Oh, berarti saya harus mengimprove diri di bagian bahasa Inggris. Karena justru ketika kita fokus dengan kelebihan kita, itu akan menutupi kekurangan kita. Jadi seperti itu. Yang pertama itu adalah menerima, yang kedua adalah mengenal, yang ketiga adalah memperbaiki. Nah, insecure itu ada dua, ada yang bisa diperbaiki dan ada yang tidak bisa diperbaiki.
insecure yang bisa diperbaiki contohnya seperti apa? Contoh kalau misalnya saya ngerasa fashion saya nih nggak bagus, fashion saya kayak stylenya nggak terlalu fashionable kayak orang-orang, sehingga kadang ngerasa insecure gitu. Jadi, tapi kan ini bisa dipelajari, ini bisa diubah untuk menjadi lebih baik. Contoh kita bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari teman, gimana sih caranya supaya fashion kita itu lebih kayak bagus gitu. Kita bisa belajar dari Google, banyak kok yang bisa kita pelajarin dari situ dan itu bisa membuat kita lebih baik. Nah, insecurity ini bagus kalau misalnya kita menjadikan itu menjadikan kita lebih baik ke depannya. Nah, insecure yang nggak bisa diubah, contoh nih, insecure kayak fisik. Mungkin kayak saya pribadi ngerasa kayak mungkin agak pendek dan di usia sekarang tuh nggak bisa tinggi lagi kayak gitu. Jadi ini adalah insecure yang nggak bisa kita ubah, tapi kita kembali ke poin pertama. Ketika ada insecure yang nggak bisa diubah dalam diri kita, kita kembali ke poin pertama. Poin pertama itu adalah menerima. Jadi kita harus terima dulu. Jadi kuncinya cara mengatasi insecurity yang pertama menerima, yang kedua mengenal kemampuan kita di mana, terus mengembangkan diri kita, mengembangkan kemampuan kita, terus memperbaiki yang bisa diperbaiki, menerima yang nggak bisa diperbaiki. Jadi ada memang sesuatu yang nggak bisa kita kontrol sih, itu di luar kontrol kita. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.